Lanjutkan kembali kajian kita. Ayyuhal walad, al ilmu bila amal junun wal amal bighairi ilmin la yakun. Wahai anakku, ilmu tanpa pengamalan adalah kegilaan dan beramal soleh tanpa didasari ilmu tidak akan diterima. Wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawm anil ma'asi wa la yahmiluka anit ta'ah lan yab'uduka ghadan an nari jahannam. Wahai anakku, ketahuilah, ilmu yang tidak dapat mencegahmu dari berbuat dosa pada hari ini dan tidak mendorongmu berbuat taat pada hari ini tak akan dapat mencegahmu dari api neraka kelak pada hari akhirat nanti. Serem bener sih saya. Ngeri nih saya nih. Udah dikasih ilmu banyak masalahnya. Kalau enggak, kita ini berusaha untuk dapat mengamalkan ilmu kita, membuat kita terhindar dari murka Allah, mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya dari ilmu kita? Mudah-mudahan kita semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawm fala tudrikil ayyamil madiyah taqulu ghadan yawmal qiyamah farji'na na'mal salihan fayuqal ya ahmak anta min hunaka taji. Jika kamu tidak segera beramal pada hari ini, jika kamu tidak segera bergegas menyusuli ketinggalanmu dari masa lalu, kelak kamu akan berkata di saat datang ajal menjemputmu atau di saat datang hari kiamat, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami akan berbuat amal saleh. Saat itu kamu akan mendapatkan jawaban, dasar bodoh, bukankah dari sana kamu datang? Jangan sampai nih, kita nggak cepet-cepet nih, nggak segera putar balik di kehidupan kita ini teman-teman. Masih sibuk mulu sama urusan-urusan dunia yang nggak kita bawa mati. Masih sibuk mulu ngurusin perkara-perkara yang nggak akan jadi bekal buat akhirat nanti. Kita sibuk mulu sama urusan-urusan orang kadang-kadang nih, waktu hidup di dunia ini. Sibuk nyari hutangan buat beli barang-barang yang sebenarnya bahkan tidak kamu perlukan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, begitu datang ajal menjemput kita bilang farjina na'mal saleha, tungguin dong, tungguin, sisain dong, sehari 2 hari sisain, saya mau balik hidup di dunia dulu, saya mau ngerjain amal saleh. Malaikat bilang ya ahmak, alaysa min hunaka taji, bukankah kamu datangnya dari sana? Bodoh bener sih kamu. Kamu kan datang dari bumi. Kemarin kamu dari bumi ngapain aja? Sekarang udah habis waktunya kamu baru nyesel. Enggak gitu caranya jalanin kehidupan. Ya Allah. Serem banget ya. Lanjut apa enggak nih? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayyuhal walad, ijhalil himmah fil ruh wal hazimah fil nafas wal mauta fil badan lianna manzilakal qabr wa ahlul maqabir yantadirunak fi kulli lahdah mata tasil ilaihim iyyaka an tasil ilaihim bila zad. Wahai anakku, letakkanlah semangat dalam jiwamu, kalahkanlah hawa nafsumu, ingatkanlah badan akan datangnya kematian, sebab rumahmu yang sesungguhnya adalah kuburan dan penghuni kubur selama ini sedang menunggumu kapan kamu akan datang menjadi salah satu bagian dari mereka. Jangan sampai kamu datang ke sana tanpa membawa bekal. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Berkata Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hadhil ajsad qafasut tuyur wastabalud dawab fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta in kunta minat tuyuril ulwiyah fahina tasma' haninat tabal irji'i ila rabbik tatiru sa'idan ila an tas'ad ila a'alil burujil jinan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad wal iyadu billah in kunta minad dawab kama qala Allah ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall fala ta'man intigalak min zawiyatid dar ila hawiyatin nar.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, tubuh ini, tubuhmu, badanmu itu ada yang merupakan sangkarnya burung, ada yang merupakan kandangnya ternak. Tubuh kamu ada yang merupakan sangkarnya burung, ada yang merupakan kandangnya ternak. Pikirkanlah badanmu termasuk yang mana. Jika kamu adalah badan kamu itu sangkar burung, artinya jiwa kamu itu adalah burung yang mampu terbang tinggi, yang menujunya kepada surga, yang menujunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingatannya kepada sesuatu yang ukhrawi, sesuatu yang akhirat, sesuatu yang tinggi-tinggi. Yang kamu pikirkan adalah keselamatan di akhirat, yang kamu pikirkan adalah kemampuan melintasi jembatan Sirat, yang kamu pikirkan adalah saatmu untuk berjumpa dengan Allah, saatmu untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya badan kamu ini adalah sangkar burung, sebab jiwamu mampu terbang tinggi. Jika kamu adalah burung yang mampu terbang tinggi, satu hari nanti kamu akan mendengar tabuhan genderang yang memanggil saat datangnya ajal. Kamu tinggalkan tubuhmu, kamu akan dengar, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terbanglah kamu menuju Allah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kamu ridho padanya, kamu cinta padanya, Allah pun ridho padamu dan cinta padamu. Maka saat itu kamu akan terbang tinggi, menembus langit hingga sampai kepada menara-menara surga. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah berguncang saat kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Menuju ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Sampai kematiannya Sa'ad bin Mu'ad, arsy-nya Allah berguncang, teman-teman sekalian. Keren ya. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Waktu dia meninggal dunia, itu orang semua tumpah ruah karena dia pemimpin sebuah kabilah. Yang dengan dia masuk Islam, orang-orang sekabilahnya, warganya semua masuk Islam. Karena dia tercinta di hati umatnya, tercinta di hati kabilahnya. Jadi dia masuk Islam, orang sekabilahnya ikutan masuk Islam semuanya. Bantuin Nabi Muhammad berdakwah, berjihad di medan peperangan sampai dia meninggal. Waktu dia meninggal, Nabi Muhammad masih ada. Jadi Nabi ikut serta mengantarkan jenazahnya. Nah jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad ini semua orang tumpah ruah ikutan gantian ngangkat jenazahnya. Dan itu subhanallah jenazahnya gak ada beratnya sama sekali, ringan banget. Kayak gak bawa apa-apa gitu. Orang-orang mukmin waktu ngangkat jenazahnya ganti-gantian nih, ganti-gantian. Waktu ngangkat jenazah, ya ampun, emang nih tuan kita nih, pemimpin kita nih ya, orangnya gak pernah ngerepotin orang, sampai mati aja gak bikin kita repot, jenazahnya gak ada berat-beratnya. Ada lagi yang bilang orang baik, emang Masya Allah baik banget, sampai mati aja baik nih. Ada lagi yang bilang, wih di pahalanya amal ibadahnya banyak banget ya, sampai gak ada berat-beratnya nih. Gak kayak kita nih kalau mati, berat banget, memang bawa beban dosanya berat kita mah. Orang semuanya husnudon, orang mukmin. Sekalinya ada yang ikutan ngangkat orang munafik. Ada orang munafik ikutan ngangkat. Dia bisik-bisik ke sebelahnya. Ringan banget ya. Kayaknya nih ringan pahalanya nih, gak punya pahala nih, kayaknya ringan. Hati-hati teman-teman. Dari cerita ini kita tahu. Orang yang pikirannya selalu negatif kepada orang lain adalah orang-orang munafik. Hati-hati. Orang mukmin selalu mampu berpikiran positif terhadap apapun dan siapapun. Jadi sekalian, dia bisik-bisik, innahu khafiful wazn khafiful qadri. Ini kayaknya ringan banget nih, mengeringan nilainya di sisi Allah nih, ringan pahalanya, nggak punya pahala nih, punya pahala. Gitu. Dibisik-bisik sama sebelahnya, teman-teman sekalian, Nabi ada di belakang, di jarak berpuluh-puluh meter, karena memang yang nganterin jenazahnya itu kan ribuan sahabat waktu itu turun semua. Dia bisik-bisik, Nabi Muhammad dengar dari belakang. Emang salah satu mukjizatnya Nabi kan begitu tuh.
Beliau melihat apa yang ada di belakangnya, seterang penglihatan beliau apa yang ada di depannya. Nabi itu gitu. Dan pendengaran Nabi Muhammad, yasma' sarirul qalam basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Matanya Nabi Muhammad tuh melihat sampai ke 7 lapis langit, tempe langit yang ketujuh gitu kan. Dan pendengarannya Nabi Muhammad bisa mendengar sampai kepada desisan pena malaikat. Jadi Nabi Muhammad dengar tuh waktu si munafik itu ngomong kayak begitu. Nabi teriak berpuluh kilometer teman-teman jaraknya dari jenazah. Nabi Muhammad bilang, "Man yaqulu hakada innahu khafiful qadar khafiful wazan indallah." Nabi teriak dari belakang. Siapa tuh yang berani-berani ngomong kayak begitu? Sa'ad bin Mu'ad ringan jenazahnya karena ringan nilainya di sisi Allah. Siapa yang ngomong berani seperti itu, kata Nabi gitu. Nabi kemudian bilang, faqad ra'aitu sab'ina alfa malak lam yanzilu minas sama nazalu litasyi'i jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Kamu tahu kenapa ringan jenazahnya? Karena aku telah melihat 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa ringan? Karena jenazahnya diangkut sama para malaikat-malaikat, dikawal, dibawa sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelah orang mukmin, sebelahnya nih yang munafik kan. No, dengar. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ruhnya keluar langsung. Ruhnya, badannya nih kayak cuman seperti sangkarnya burung. Begitu keluar naik ke atas langsung. Menuju surga, menuju ridha Allah. Bahkan sampai arasnya Allah SWT berguncang. Ketika kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Namun jika kamu hanyalah binatang ternak, badanmu ini kayak kandangnya ternak, jika kamu hanya seperti itu, seperti yang Allah firmankan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini orang hidup kayak begini nih, nggak ngerti caranya jalanin hidup, punya mata nggak dipakai, kata Allah kan begitu tuh. Lahum a'yun la yubsiruna biha, lahum adzan la yasma'una biha, punya telinga nggak dipakai dengar, punya mata nggak dipakai buat ngelihat, kerjaannya maksiat nggak habis-habis. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka setara binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Kalau kamu jadi kayak begitu, kayak binatang ternak, bisa jadi saat kamu berpindah keluar dari tubuhmu, kamu berpindah dari dinding rumah menuju ke dasar lembah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa ruwiya anna al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala u'tiya syurbata ma'in barid fa akhadha al-qadah wa ghushiya alayhi wa saqata min yadihi falamma afaqila ma laka ya Aba Sa'id qala dhakartu umniyata ahli an-nar hinna yaquluna li ahli al-jannah afidu alayna min al-ma' aw mimma razaqakumullah. Suatu hari Hasan al-Basri diberi air dingin. Ketika menyentuhnya beliau pingsan. Jadi minta air dong, air, kata Sayyidina Hasan al-Basri. Mungkin di majelis atau apa gitu. Dikasih air, airnya dingin gitu. Begitu beliau pegang nih airnya nih dingin, beliau datang halnya keadaannya beliau pingsan. Begitu habis pingsan ditanya, malah kayak Aba Sa'id, apa yang terjadi kepadamu hai Abu Sa'id? Ketika sudah sadar, saat beliau ditanya sebab pingsannya, beliau menjawab, aku terbayang permintaan ahli neraka kepada penghuni surga. Ada di surat Al-A'raf ayat 50, nanti itu ada saat-saat di mana penghuni neraka ngelihat ke atas, ngeliatin ahli-ahli surga. Lagi pada makan, kumpul-kumpul, enak, diiderin minuman-minuman gitu. Dia di bawah nih di neraka lagi kepanasan. Dia kemudian bilang pada penghuni surga, afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Bagi dong airnya atau makanan atau apapun aja deh yang Allah berikan kepada kalian.
Kalau saat itu tuh ya, ini kan Allah lagi ceritain kisah di akhirat nanti tuh. Ada waktunya, di mana ahli neraka diperlihatkan keadaan-keadaan surga. Dan mereka setengah mati bilang, kasih dong saya airnya, minta dong, minta. Ada yang bilang, ente kan temen aneh waktu di dunia. Dia bilang, kamu tetangga saya, ingat gak sama saya, kasih dong airnya. Kemudian penghuni surga bilang, maaf, ini semuanya saat ini telah diharamkan oleh Allah untuk kalian. Kalau hari itu, saat kejadian itu terjadi, kamu jadi penghuni surganya, saya ucapkan padamu selamat. Tapi jika hari itu kamu adalah orang yang minta airnya, teman-teman, tidakkah sebaiknya kita segera berputar arah? Tidakkah sebaiknya kita sudah harus memantapkan biduk langkah kita menuju Allah? Tidakkah sebaiknya kesibukan-kesibukan dunia ini mulai kita kurang-kurangi, mulai kita tinggalkan untuk membuat diri kita sibuk mencari bekal menuju Allah. Ayyuhal walad, law kana al-ilmu al-mujarrad kafiyan lak, fala tahtaju ila amalin siwah, lakana nida, hal min sa'il, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib, da'ian bila faidah. Wahai anakku, kalau ilmu saja dapat berguna padamu tanpa perlu diamalkan, niscaya panggilan Allah setiap sepertiga malam terakhir. Adakah di antara kalian yang mau berdoa? Adakah di antara kalian yang minta ampunan? Adakah di antara kalian yang minta hajat? Itu adalah hal yang sia-sia belaka. Nyatanya memang setiap sepertiga malam itu ada panggilan dari Allah. Adakah di antara kalian yang minta ampunan? Adakah di antara kalian yang sedang minta hajat? Adakah di antara kalian yang minta sesuatu padaku, minta rahmatku, aku akan memberikannya pada kalian saat sekarang. Kalau ilmu doang gak pakai diamalin, kalian gak perlu segala bangun tahajud ini apa semuanya, percuma dong Allah panggil-panggil kayak begitu. Nyatanya gak pernah percuma, kan begitu ya. Waruya anna jama'atan minas sahaba radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Diriwayatkan suatu hari para sahabat sedang memuji Abdullah bin Umar di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Nabi Muhammad kemudian bersabda, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Dia adalah orang yang sangat baik andai saja dia sholat di waktu malam. Hadis rawahul Bukhari. Maksudnya kalau aja Nabi Muhammad tuh tahu bahwa kemuliaan orang tuh cuman didasari ilmu, Abdullah bin Umar itu seorang yang sangat berilmu, teman-teman. Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, adalah sahabat, salah satu dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tapi ketika para sahabat memuji Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad bilang, dia tuh baik sih, andai aja dia sholat malam, kata Nabi. Andai aja dia sholat malam. Maksudnya kalau dia di malamnya tuh lama sholatnya, ibadahnya pada Allah, dia akan jadi orang baik. Artinya bahwa kita nih kalau nggak banyak punya ibadah, terutamanya sholat malam, ya belum jadi orang baik lah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ibadah di waktu malam insya Allah, sehingga kita mudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian saya muliakan, wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabihi. Nabi Muhammad alaihissalam juga ada berkata kepada seorang sahabatnya, ya fulan la tukthirin naum bil lail fa inna kathratun naum bil lail tada' sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ini Imam Ghazali nih ya, pinter banget nyari-nyari hadis yang bikin serem-serem mulu nih dari tadi nih. Ya Allah, Imam. Ini kita hari ini bener-bener nih kayak dicubitin sama Imam Ghazali nih.
atau ditamparin Imam Ghazali nih ya. Mudah-mudahan nih ada manfaatnya nih tamparan-tamparan Imam Ghazali pada hari ini. Imam Ghazali mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang sahabatnya, "Wahai fulan, jangan banyak tidur di waktu malam. Sebab hal itu membuatmu datang di negeri akhirat dalam keadaan miskin." Jangan sampai kamu kebanyakan tidur mulu kalau malam, akhirnya datang di akhirat dalam keadaan miskin. Kalau miskin di dunia sih ya, masih bisa lagi tuh minta-minta sumbangan sama saudara gitu kan ya. Tapi kalau datang miskin di akhirat, ya Allah, serem benar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ayyuhal walad, wa minal laili fatahajjad bihi amrun. Wabil ashari hum yastaghfirun syukrun wal mustaghfiruna bil ashar dzikrun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bih." Dari waktu malam bertahajudlah kamu, bangunlah kamu, tahajudlah kamu. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berkata juga dalam ayat yang lain, berfirman dalam ayat yang lain mengenai salat malam, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di sepertiga malam terakhir mereka beristighfar. Itu adalah sebuah bentuk kebanggaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ayat yang lain Allah bercerita juga tentang orang-orang yang salat malam, wal mustaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahar, waktu jelang fajar ya, sepertiga malam terakhir. Itu adalah zikrun, sebentuk penghargaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa qala sallallahu alaihi salam, dan Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Thalathatu aswat yuhibbuhallah ta'ala. Sautud dik, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, wa sautul mustaghfirina bil ashar." Hadis rawahu Ad-Dailami. 3 suara paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suaramu kata orang bagus tapi ternyata bukan suatu hal yang disukai oleh Allah. Kita harus masuk nih di antara suara-suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suara kita enggak begitu merdu di dunia, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan suara kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara apa yang paling disukai oleh Allah? Yang pertama, kita nggak bisa nih masuk yang pertama. Suara ayam berkokok. Kamu bukan ayam, jangan suka berkokok. Kemudian yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara orang yang baca Al-Qur'an. Ini jadi hari ini nih, saya nih termasuk di antara suara yang disukai oleh Allah. Kan dari tadi itu kan ada ayat Quran yang dibaca dan menerangkan maknanya Al-Qur'an, gitu kan ya? Memahamkan kepada teman-teman apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan nih yang dengerin juga nih, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara orang yang baca Al-Qur'an, sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara ketiga yang paling disukai Allah adalah suara orang yang beristighfar menjelang subuh. Jelang subuh tuh kamu lagi istighfar, itu tuh adalah sangat indah sekali ya. Dan saya akan sampaikan nanti ingatkan saya, bacaan istighfar yang paling bagus kamu baca jelang-jelang subuh ya, hanya 27 kali aja, ada di Khulasatul Madad tuh kalau teman-teman punya. Itu adalah zikiran atau istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang selalu membacanya akan jadi istighfar tersebut penyebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala untukmu dan keluargamu. Gitu. Dan jadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu juga. Gitu ya. Istighfarnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Teman-teman sekalian, itu istighfar bagus dibaca menjelang fajar, menjelang subuh ya. Bagus pokoknya kalau udah kayak 5 menit gitu sebelum adzan subuh, nah kamu tandai dulu tuh adzan subuhnya jam berapa. Kalau di sini tadi pagi jam 5:10 ya. Berarti sekitar jam 5:05. Nah tuh teman-teman baca tuh zikiran ini. Gitu ya. Itu bagus jadi bacaan terakhir kamu baca sesaat sebelum adzan.
adzan subuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi ufirli. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi ufirli. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada rahman rahimnya ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbi ufirli 27 kali. Kemudian astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Begitu. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi ta'ala alaih, semoga Allah merahmatinya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala haraka rihan bil ashar tahmilul adhkar wal istighfar ila malikil jabbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin yang berhembus saat menjelang fajar demi menghantar zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maharaja lagi Maha Besar. Wa qala aidan, dan Sufyan ats-Tsauri juga berkata, idza kana awwalal lail yunadi munadin min tahtil arsh ala liyaqumul abidun fayaqumun wa yusalluna ma syaa Allah thumma yunadi munadin fi satril lail ala liyaqumul qanitun fayaqumun wa yusallun ila sahar wa idza kana sahar nada munadin ala liyaqumul mustaghfirun fayaqumun wa yastaghfirun fa idza tala'al fajr nada munadin ala liyaqumul ghafilun fayaqumun min furushihim kal mauta nushiru min kuburihim. Beliau juga berkata, apabila datang awal malam, ada malaikat yang memanggil di bawah arsy, hendaklah bangun para hamba ahli ibadah, maka mereka pun bangun dan yang dipilih Allah dan mereka pun mengerjakan salat. Lalu datang pertengahan malam, jadi ada orang-orang yang kalau ibadah senangnya di awal-awal malam. Jam berapa tuh awal malam? Jam 9, jam 10, jam 11, itu awal malam. Ada tuh hamba-hamba Allah yang seneng tuh, habis selesai sholat isya tuh mereka sholat aja gitu. Sholat witir, 2 rakaat, habis selesai sholat witir lagi sampai selesaiin 11 rakaat witir gitu ya. Ada yang suka ibadah-ibadah di jam-jam yang seperti itu gitu. Itu adalah ahli ibadah. Kemudian lalu datang pertengahan malam, malaikat itu kembali memanggil, ala liyagumul qanitun. Yang pertengahan malam, hendaklah bangun para hamba yang dekat dengan Allah, maka bangunlah mereka yang dikehendaki dan sholatlah mereka sampai sepertiga malam yang terakhir. Jadi ada orang-orang yang ibadahnya sukanya gini, tidur dulu gitu kan, nanti bangun jam berapa? Jam 12, ada yang jam 1, jam 2 gitu tuh, mereka bangun tuh jam sekitaran jam segitu ya, jam 12, jam 1, jam 2 gitu, mereka bangun, mereka sholat gitu. Habis itu tidur lagi sampai subuh gitu kan. Nah, itu mereka ini nih yang dibangunkan di jam-jam yang seperti itu adalah al-qanitun, ahli ibadah kepada Allah. Fa idza jaa waktu sahar, nanti tuh kalau datang waktunya sepertiga malam terakhir, jam 3, jam 4 gitu kan, sampai subuh, itu yang dibangunkan oleh Allah. Sebelum itu, maksudnya antara jam-jam segitu deh bangunnya gitu ya. Walaupun setengah jam teman-teman, gak apa-apa. Bangun sebelum subuh walaupun setengah jam, itu kamu termasuknya adalah orang-orang yang dibangunkan di sepertiga malam yang terakhir. Itu ada panggilan dari malaikat, bangunlah para peminta ampun kepada Allah. Maka bangunlah mereka yang dipilih oleh Allah, mereka pun beristighfar hingga waktu subuh. Jadi kalau apa nih yang paling bagus kita lakukan di sepertiga malam yang terakhir? Habisnya kamu tahajud berapa rakaat? Istighfar, minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni ya Allah. Ya Allah ampuni saya, ampuni keluarga saya, ampuni orang-orang nih ya Allah, ampuni hamba-hamba tercinta di sisimu ya Allah. Ampuni teman-teman saya ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah gitu. Itu paling bagus dikerjain. Artinya kamu adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosamu hingga di saat datang ajal menjemputmu tidak ada beban dosa yang akan kamu bawa menghadap padanya. Sementara apabila datang fajar, datang adzan subuh, malaikat pun memanggil, sekarang bangunlah hamba-hamba yang lalai. Padahal bangun subuh loh ini, termasuknya hamba yang lalai.
Gimana kalau bangunnya matahari udah terbit ya? Aduh, serem tuh. Sekarang bangunlah hamba yang lalai. Ini padahal adzan nih. Maka bangunlah mereka dari tempat tidur seperti mayat yang dibangkitkan dari kuburnya. Ayyuhal walad, ruya fi wasaya Luqman al-Hakim libni annahu gal, ya bunai, la yakunna naddik akyas mink, yunadi bil ashar wa anta naim, laqad ahsana man qala syi'ra, laqad hatafat fi junhi layli hamamatun ala fananin wahna wa inni lanaimu. Kadzabtu wa baitullahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa azamu anna haimun du sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Wahai anakku, salah satu wasiat dari Luqman al-Hakim kepada putranya, anakku, jangan sampai ayam lebih pandai darimu, ia berkokok saat dini hari sementara kamu masih tertidur pulas. Sebagaimana bunyi sebuah syair mengatakan, laqad hadafat fi junhi laili hamamatun ala fananin wahna wa inni lanaimu, kadzabtu wa baitullahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil buka'il hamaimu, azamu anni haimun du sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Di pertengahan malam burung merpati berkicau dengan suara merdunya sementara engkau masih saja tertidur pulas. Engkau bohong. Sungguh demi Allah, jika engkau katakan cinta, bohong kamu. Kalau kamu bilang kamu cinta kepada Allah, tak akan tangisanmu didahului oleh kicau burung. Aku tak akan menyangka diriku pecinta Tuhan jika aku tak menangis merindukannya sementara burung telah lebih dahulu merintih kepadanya. Yuk, jangan kedahuluan sama burung, jangan keduluan sama kokok ayam. Ayyuhal walad, khulasatul ilm an ta'lam at-ta'ah wal ibadah mahi. Jadi santri itu tadi, si murid tadi, muridnya Imam Ghazali nanya, apa sih ringkasannya ilmu, apa sih ringkasannya taat, ringkasannya ibadah, tuh ringkaskan dong gitu. Wahai anakku, kata beliau, khulasatul ilm an ta'lam at-ta'ah wal ibadah mahi. Makna ilmu, kamu minta diringkaskan ilmu, minta apa sih maknanya ilmu gitu. Makna ilmu adalah kamu tahu apa itu taat dan apa itu ibadah. I'lam anna ta'a wal ibadah mutaba'atu syari' fil awamir wan nawahi bil qawli wal fi'l. Yani kullu ma taqul wa taf'al wa tatruk yakunu bil iktida' bis syari' kama law sumta yawmal 'id wa ayyam tasyrik takunu 'asiyah. Law sallaita fi thawbin maghsubin wa in kanat surat ibadah ta'tham. Kamu harus tahu bahwasanya taat dan ibadat adalah menjalani sesuatu sesuai syariat, baik itu perintah maupun larangan, dalam perbuatan maupun perkataan. Maksud saya, kata Imam Ghazali, maksudku semua yang kamu lakukan, kamu ucapkan, yang kamu kerjakan ataupun kamu tinggalkan harus sesuai dengan syariat yang telah diturunkan. Sebagaimana saat kamu puasa di hari raya atau hari tasyrik kamu berdosa, atau ketika kamu sholat dengan baju hasil curian, walaupun bentuknya ibadah kamu berdosa karena tidak sesuai dengan syariat agama Allah. Apa itu taat? Apa itu ibadat? Melaksanakan sesuatu sesuai syariat. Sesuai syariat. Bukan apa itu taat? Sholat. Bukan. Sholat bukan taat kalau kamu sholat lagi dalam keadaan nifas. Kalau kamu sholat lagi dalam keadaan haid, kamu gak ngerjain ibadah. Teman-teman, sebab makna ibadah adalah melaksanakan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan syariat. Gitu. Ayyuhal walad, yanbaghi laka an yakuna qawluk wa fi'luk muwafiqan li syariat. Idil ilmu wal amal bila iktida'i syari' dalalah. Wa yanbaghi laka an la taghtar bisyatah hutamati sufiyah. Lianna suluk hadhihi at-tariq yakunu bil mujahada wa qat'i syahwatin nafs wa qatli hawaha bi sayfir riyadah la bit tammat wat turrahat. Wahai anakku, perbuatan dan ucapanmu haruslah mengikuti syariat yang berlaku, karena ilmu dan amal saleh tanpa mengikuti syariat adalah kesesatan yang nyata.
Jangan pula kamu tertipu dengan tampilan atau dandanan sufi yang kamu kenakan. Karena sebenar-benarnya jalan sufi ditempuh dengan mujahadah atau perjuangan, yaitu dengan pengendalian diri, pelatihan serta pembunuhan terhadap hawa nafsu dengan pedang riyadhah, yaitu pelatihan diri, bukan dengan tampilan atau dandanan. Jangan kegedean fokus kepada dandanan. Teman-teman saya sekalian, kayak gini loh. Kamu tuh mau jadi ahli taat kepada Allah, ya kerjain taat. Bukan dengan taat artinya kerudung semakin lebar, enggak gitu. Enggak gitu. Yang paling dicintai Allah tuh bukan yang pakai baju paling syar'i. Gitu ya. Bahwa menutup aurat teman-teman saya sekalian. Tapi yang enggak harus juga dengan, maaf ya, kalau laki-laki dengan celana atau sarung cingkrang dengan jenggot yang dibiarkan panjang misalnya gitu kan ya. Bukan kayak gitu teman-teman. Tampilan-tampilan itu enggak penting, yang penting isi dalamnya. Kamu berpakaian betul harus menutup aurat, betul harus menutup aurat. Tapi modelnya gitu ya, jangan kelihatan kayak yang, maksudnya enggak harus kelihatan kayak yang paling taat gitu dengan pakaiannya gitu. Jangan tertipu dengan pakaian-pakaian yang seperti itu gitu. Maksudnya Imam Ghazali, kamu tuh jangan yang kamu utamain masalah tampilan, masalah surban, masalah baju cingkrang misalnya, atau bahkan baju yang kelihatan lusuh, kelihatan robek-robek gitu kalau buat pada zaman tersebut ya. Kalau zaman sekarang kan kayak yang harus double-double surban ini itu apa segala macam. Enggak gitu. Nah, kamu jangan fokus kepada dandanannya. Yang harus kamu lebih fokuskan adalah hatimu yang ada di dalam situ tuh. Ya, yang paling bertakwa di antara kita bukan yang paling pakai baju paling lebar, paling ngengser. Gitu maksudnya Imam Ghazali gitu. Maksudnya Imam Ghazali itu yang paling takwa bukan yang kayak begitu gitu. Yang paling takwa, yang paling bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang paling takwa, yang paling bisa nahan diri. Mau ngomong yang nyakitin hati orang dia mampu tahan. Yang paling bertakwa di antara kita, gitu kan? Tiap mau nih ngomongin orang dia mampu tahan. Gitu. Yang paling bertakwa di antara kita, yang hatinya tiap kali ngelihat orang, kayaknya cakep nih coba. Tuh dia paling tahan, dia mampu menghindarkan. Nih kayaknya cakep nih saya mau lihat, dia mampu mengalihkan pandangan. Hatinya tiap kali mau benci sama orang, tiap kali mau suudon sama orang, dia tepis rasa-rasa tersebut sehingga hatinya bersih, gak pernah suudon sama orang, gak pernah jahat sama orang, gak pernah berkehendak buruk sama orang lain, gak pernah hasut sama orang, gak pernah iri sama orang. Tuh dia tuh yang paling bertakwa, yang paling dicinta sama Allah. Ya. Bukan artinya ya udah kalau gitu nggak penting nutup aurat, penting. Tapi maksud saya itu bukan pada dandanan gitu, nggak pada dandanan gitu. Malah guru saya tuh kurang setuju. Sayyidil Habib Umar pernah bilang kayak begini nih, kamu tuh jangan kemana-mana bawa tasbih, kemudian pegang Al-Quran, di jalanan kamu baca Quran, di jalanan kamu pegang tasbih. Kata Habib Umar, kecuali kalau kamu adalah orang yang memang pikiran kamu banyak banget, bacaan Quran kamu banyak banget, nggak keburu kalau nggak kamu baca di depan orang, gitu ya. Kalau nggak keburu, kalau nggak kamu baca di jalanan, silahkan gitu kamu baca kayak begitu. Tapi kalau kamu cuma punya Quran sehari sejuz, kenapa mesti kamu baca depan-depan orang? Kamu punya pikiran segitu-gitunya gitu ya, kenapa mesti pegang tasbih depan orang? Subhanallah. Nggak gitu caranya gitu, nggak gitu caranya. Hidup ini bukan tentang tampilan luar. Teman-teman, ada yang lebih penting dari casingnya HP, yaitu HP-nya, pulsanya, kuotanya,
sinyalnya, ya kan? Ada yang jauh lebih penting. Masa yang kamu iniin casingnya aja, yang kamu bagus-bagusin casingnya. Ya nggak ada artinya apa-apa kalau HP-nya gak ada pulsa. Casingnya bagus, ternyata pulsanya nggak ada. Ya nggak bisa dipakai apa-apa gitu. Ya. Itu katanya Imam Ghazali kayak begitu gitu kan. Jangan fokus kepada tampilan-tampilan. Wa'lam ini ya, jika kita fokus sama tampilan aja nggak bagus teman-teman. Yang harus kita peduliin itu hati gitu kan ya. Nggak usah memperlihatkan, mempertontonkan ketakwaan gitu di depan-depan orang. Teman-teman saya sekalian, apalagi kalau kamu udah nggak mempertontonkan gitu, kamu malah nggak cuman mempertontonkan, malah pengumuman, update status. Hari Senin, nikmatnya buka puasa bersama My Hubby. Maaf ya, saya pernah baca tuh bahasa kayak gitu tuh persis. Ya Allah, ya Allah. Orang bahkan gak ada yang nanya kamu puasa sunnah apa enggak. Ngapain kamu mau pengumuman sama orang seluruh dunia? Kamu pikir apa? Orang mau jadi saksimu gitu di akhirat kalau kamu puasa sunnah? Teman-teman saudaraku sekalian, jangan kamu pamer-pamer kebaikan-kebaikanmu itu. Tutupi kebaikanmu sebagaimana kamu selama ini menutupi dosa-dosamu. Rahasiakanlah ibadahmu teman-teman. Sebagaimana kamu selama ini merahasiakan dosa-dosamu. Jangan Allah kamu jadikan sebagai tempat penyimpanan dosa doang. Selama ini Allah sering kamu jadikan sebagai tempat penyimpanan dosa nih. Ya Allah jangan kasih tahu orang ya Allah. Kalau saya kayak gitu jangan kasih tahu orang ya Allah. Kan begitu tuh. Jadikan juga Allah tempat penyimpanan amal ibadahmu teman-teman. Kalau ibadah rahasiakan, sembunyikan. Kamu sedekah gak usah pakai pengumuman. Kamu berbuat kebaikan gak usah pakai segala. Semua orang se-RT, se-RW tahu semua. Apalagi sejagat raya, semuanya tahu gitu kan. Pagi-pagi sholat duha, habis itu temen nanyain gitu. Kamu kok saya telepon-telepon gak ngangkat-angkat? Ya ampun, kamu kan udah tahu kalau jam-jam segini tuh kan jam-jam saya sholat duha. Kelakuan siapa tuh yang kayak begitu? Aduh. Kita nih banyak yang suka kayak gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan keikhlasan di dalam hati kita insyaallah. Wa'lam annal lisanal mutlaq wal qalbal mutbaq al mamlu' bil ghafla wasyahwah alamatus syaga. Fa idza lam taqtulin nafs bi sidqil mujahadah wa lam yahya qalbuk bi anwaril ma'rifah. Kata beliau, ketahuilah, kamu harus tahu, lisan yang tidak terdidik, halaman 46 itu ya. Hati yang penuh dengan kelalaian dan keinginan adalah tanda kebinasaan. Sebab siapa yang tidak membunuh keinginan hawa nafsunya dengan kesungguhan mujahadah, hatinya tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Bunuh hawa nafsumu, keinginan dirimu itu. Ayo ibu-ibu belajar nih. Enggak semua yang kamu pengen beli, kamu beli. Walaupun ada duitnya. Setuju? Hidup kok habis buat lihat belanjaan di Shopee. Kerjaan. Keranjang belanjaannya penuh. Ada tuh kayaknya di sini orang-orangnya tuh. Belajar nggak ngikuti hawa nafsu. Tidak semua laparmu kamu kasih makan. Tidak semua laparmu kamu kasih makan. Nggak semua inginmu harus terpenuhi.
Biar kamu belajar menjadikan keinginan Allah sebagai keinginanmu. Jauhi dari keinginan hawa nafsumu. Sebab hawa nafsu nih tambah diikutin bukan selesai teman-teman. Tambah banyak keinginannya, betul? Nah, ibu-ibu udah tahu nih kayaknya. Kalau udah habis check out Shopee, ada yang dibelanjain tuh apa namanya? Check out ya? Udah habis check out Shopee, apakah selesai keinginanmu? Tambah banyak. Tapi yang ini juga, tapi yang ini juga, tapi yang ini juga lucu, tapi yang ini juga bagus. Ya Allah, ya Allah. Katanya beliau, siapa yang tidak membunuh keinginan hawa nafsunya dengan kesungguhan mujahadah, hatinya tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Jadi susah kenal sama Allahnya teman-teman. Jadi susah kenal sama Allahnya. Kalau kamu terlalu banyak kenal sama kesenangan-kesenangan dunia. Susah kenal sama Nabi Muhammadnya kalau kamu kebanyakan kenal sama orang-orang dunia. Artis-artis, penyanyi-penyanyi Korea. Itu kan terlalu banyak kenal nih orang-orang dunia nih. Agak susah nanti mau kenal sama Nabi Muhammadnya. Hatimu udah penuh jadi nabinya susah masuk. Hati kamu udah penuh sama keinginan-keinginan dunia. Allah enggan masuk di dalam hatimu teman-teman. Udah kepenuhan, gimana mau masuk? Nah, kalau kamu kepengen gimana ya biar saya kenal sama Allah gitu. Biar hati saya kenal sama Rasulullah, keluarin dulu tuh, keluarin. Keluarin orang, keluarin barang-barang dari hati kamu tuh. Nanti rasain. Perlahan. Allah akan bukakan kepadamu cahaya makrifat. Cahaya pengenalan kepada Allah. Jadi kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, kenal sama kebaikan-kebaikan, kenal sama keindahan-keindahan akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastakim jawabuha bil kitabah wal qal in tablugh tilkal hala ta'rif. In tablugh tilkal hala ta'rif mahi wa illa fa ilmuha minal mustahilat li'annaha dhawqiyah wa kullu ma yakun dhawqiyah la yastakim wasfuhu bil qawl ka halawatil hulwi wa mararatil murri la ya'rifu illa bid dhawq. Ketahuilah sebagian pertanyaan yang kamu tanyakan padaku, kamu ajukan padaku tidak bisa dijawab dengan tulisan maupun perkataan. Kamu akan mengetahui jawabannya bila kamu telah sampai di titik tersebut dan mencobanya sendiri. Jika tidak, maka mengetahuinya ada hal yang mustahil karena hal itu adalah jenis rasa dan semua yang berjenis rasa tidak akan bisa diungkap dengan kata-kata. Seperti mana rasa manisnya makanan atau rasa pahitnya jamu tidak bisa diketahui kecuali jika dicoba. Gitu kan? Ini muridnya nih ada nanya-nanya nih. Syekh, gimana sih rasanya qabd fi halil qabd? Itu ada derajat kualiannya. Gimana sih Syekh rasanya sesuatu yang sifatnya rasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu kan? Gimana rasanya basat gitu. Ada hal-hal lah dari kewalian itu yang memang rasa gitu. Kata Imam Ghazali, saya nggak bisa jawabnya nih. Sama kayak gini loh. Kalau ada orang nanya gitu ya. Kamu kok mau-maunya sih hadir maulid Nabi gitu. Ngapain sih pakai berdiri segala ucap salam Nabi gitu. Saya kalau ditanya kayak begitu tuh, saya akan jawab, kamu udah pernah belum? Belum pernah, ya udah hadir. Karena ini tuh sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya enak, kayak apa enaknya? Kayak apa enaknya coba? Agak susah dibahasakan. Kayak ngerasa Nabi Muhammad deket gitu. Ya kayak, Nabi Muhammad kan udah meninggal, tuh susah diomongin. Sama yang gak ngerti rasanya susah diomongin. Jadi lebih baik hadir, duduk, dengerin, simak, rasakan. Kamu akan tahu.
kamu akan tahu rasanya mengharu rindu kepada Nabi Muhammad hingga deras air matamu saat mengucap salam padanya. Kalau kamu udah tahu rasanya, baru ngerti. Tapi kalau kamu nggak tahu rasanya, bingung. Sama kayak anak kecil. Anak kecil misalnya gitu ya, kamu ikutan hadir di majelis, terus ngelihat kamu nangis-nangis gitu saat baca sholawat gitu kan. Dia heran, mama kenapa nangis mah? Ya kan susah mau ceritainnya. Udah nak, tenang aja nak, nanti kalau kamu udah gede kamu tahu. Kalau kamu udah gede, kamu hadir di majelis yang seperti ini, kamu akan merasakan hal yang sama, kamu pun akan menangis sebagaimana mama menangis. Tunggulah, tunggulah. Ada banyak hal tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang bisa adalah rasa juga. Itu sebabnya kenapa majelis ilmu dengan menatap berkumpul baca kitab seperti ini gak sama teman-teman. Dengan majelis online apalagi dengan sekedar baca kitab gak ketemu langsung sama orangnya gitu. Kenapa? Karena rasa mengalirkan rasa. Karena rasa mengalirkan rasa. Mudah-mudahan rasanya Imam Ghazali nulis kitab ini bisa ngalir. Karena saya menerimanya dari orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa sampai dengan berjumpa dengan Imam Al-Ghazali. Ada sanad keilmuan teman-teman saudaraku sekalian hingga sampai kepada saya. Kan gitu ya? Ini mudah-mudahan aja nih dengan saya menyampaikannya kepada teman-teman, teman-teman juga bisa ikut merasakan rasanya juga insya Allah. Nah ini yang rasa nih gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayak manisnya makanan. Pisang rasanya apa sih? Manis. Oh kayak gula. Enggak sama. Tapi kan gula manis. Iya tapi enggak sama. Apaan enggak samanya? Ada wangi-wanginya gitu. Oke duren. Enggak lain lagi. Pisang enggak sama duren. Apa bedanya? Susah kamu bahasakan dengan kata-kata. Apa tuh coba? Ada sepet-sepetnya. Oh berarti kayak salak. Enggak sama. Ini pisang bukan salak gitu. Bedanya apaan? Gak bisa teman-teman, yang rasa tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, betul gak? Jadi caranya gimana? Kalau ada orang pengen tahu rasanya pisang, kamu kasih buah pisangnya. Makanya saudaraku sekalian, saya nih banyak belajar, lama belajar, saya mondok lama. Tapi ngerasain rasa cinta kepada Nabi Muhammad, itu teman-teman saudaraku sekalian, baru ketika saya belajar ilmu sirah dari orang yang punya rasa cinta sama Nabi. Enggak sembarangan kita belajar kitab sirah, sejarah Nabi, langsung cinta, jatuh cinta sama Nabi gitu. Enggak teman-teman, enggak. Baru ketika saya mempelajarinya dari seorang ustadz, ya Allah saya ingat banget tuh, almarhum Habib Abdullah Maula Khillah, Habib Abdullah Maula Khillah. Jadi sekalian beliau sudah meninggal dunia gitu ya. Dan subhanallah beliau punya anak namanya Muhammad, lahir secara normal 12 Rabiul Awal. Jadi Muhammad bin Abdullah. Kayak namanya Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau Abdullah Maula Khillah, itu guru saya. Beliau yang pertama kali mengajarkan di Darul Quwa Dakwah tuh, mengajarkan sejarah Nabi Muhammad. Saya mendengarnya benar-benar terbelalak dan jatuh cinta kepada beliau gitu. Karena memang ya itu tadi ya, rasa mengalirkan rasa gitu. Itulah juga pentingnya mencari guru yang bisa menularkan rasa, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan orang-orang yang seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi katanya beliau begitu tuh.
Kama hukiya anna aninan kataba ila sahibin lahu an arifni ladzatal mujama'ah kaifa takun. Fakataba lahu fi jawabi ya fulan inni kuntu hasibtuka aninan faqat wal an araftu annaka anin wa ahmaq lianna hadhihi ladzat dawkiyah intasil ilaiha ta'rif wa illa la yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabah. Dikisahkan bahwa ada seorang yang lemah syahwat. Jadi apa tuh namanya? Impoten. Ada orang impoten, teman-teman, nulis surat sama temennya yang baru nikah. Dia nanya, gimana sih rasanya malam pertama? Gimana rasanya jima? Gimana rasanya mujamaah gitu, hubungan intim suami sama istri itu gimana rasanya? Temennya balas suratnya dengan jawaban gini nih, dulu aku kirain kamu tuh cuman impoten doang, sekarang saya tahu selain kamu impoten kamu juga goblok, kamu juga bodoh gitu. Kenapa gitu? Karena hal yang seperti itu adalah jenis rasa. Gak bisa tahu rasa kecuali kalau berada dalam keadaan yang sama. Kan gitu ya? Kalau kamu coba baru kamu tahu rasanya. Jika tidak maka rasa itu tidak dapat diungkap dengan bahasa ataupun kata-kata. Begitu. Ayyuhal walad ba'du masailik min hadzal qabil. Wahai anakku, sebagian pertanyaanmu jenisnya seperti itu. Wa amal ba'd alladhi yastaqim lahul jawab faqad dzakarna fi Ihya Ulumuddin wa ghairihi. Akan tetapi sebagian yang dapat dijawab sudah aku jelaskan di dalam kitabku Ihya Ulumuddin. Wa nadhkur hahuna nubdan minhu. Kami akan sampaikan di sini, menuliskan kutipannya untukmu di sini. Wa nusyir ilaih, wa nadhkur minha nabdan minhu nusyir ilaih. Fanaqul, maka kami pun mengatakan. Pertanyaan yang pertama nih ya dari muridnya ini. Apa sih yang harus ditempuh oleh seseorang dalam menempuh perjalanan menuju akhirat? Nah, ini jawabannya Imam Ghazali. Qad wajaba 'alaika al-salik arba'atu umur. Pertanyaan pertamamu mengenai apa yang wajib ditempuh oleh seseorang yang menempuh jalan menuju akhirat, inilah jawabanku. Penempuh jalan akhirat harus memiliki 4 hal. Yang pertama, al-amrul awal i'tiqadun sahih. Kamu kalau mau menempuh jalan menuju akhirat, nih ibu-ibu nih kan dari tadi kan saya bilangin tuh, waktu kita buat putar balik, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yuk, udah saatnya kita menempuh jalan menuju Allah. Apa dong yang diperlukan untuk orang yang mau menuju Allah? Mau menuju akhirat nih, mesti punya apa nih? Katanya beliau mesti punya 4 hal. Apa aja itu 4 hal? Yang pertama, i'tiqadun sahih, keyakinanmu mesti benar, iman kamu mesti benar. I'tiqadun sahih la yakun fihi bid'ah, tidak boleh ada percampuran bid'ah. Apa bid'ah? Meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya, meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Tuh kan? Ada nabi sesudah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Akidahnya namanya Ahmadiyah. Coret, tetet. Gak ada tuh. Kita tidak pernah meyakini ada nabi sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang gak benar menyembunyikan syariat agama Allah, bahkan calon-calon ahli neraka. Siapa tuh? Sahabat-sahabat Nabi, siapa aja? Abu Bakar, Umar, tuh. Kalau denger yang kayak begitu, coret ya. Salah, gak boleh. Gak boleh ada keyakinan yang gak benar. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, gak bisa menolong kita apa-apa, semuanya hanya milik Allah SWT. Nabi sekarang udah meninggal dunia, jadi kamu gak perlu ziarah ke makamnya, gak perlu baca salawat kepadanya. Ini adalah keyakinan yang bid'ah. Jangankan kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada orang yang mati syahid aja Allah bilang, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Nah, kalau orang mati syahid aja, kata Allah,
Mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Apalagi baginda Nabi, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad tuh Nabi kita. Kalau kemudian dengan beliau wafat dah nggak bisa lagi memberi syafaat, nggak bisa lagi menjadi seseorang yang mendekatkan kita kepada Allah, artinya Nabi Muhammad cuma nabinya sahabat dong. Kan begitu? Nah itu tuh, orang-orang yang keyakinannya nggak benar tentang Nabi Muhammad, hati-hati teman-teman. Coret. I'tiqadun sahih. Kita harus berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Yang ngasih rizki cuma satu, namanya Allah. Maka kalau ada orang berkeyakinan dengan keyakinan yang beda-beda nih, kayak harus ngerjain ini, harus buang ini, biar nanti dewa ini ngasih begini itu. Udah. Yang benar-benar aja keyakinannya. Al-amrul awal i'tiqadun sahih. Nanti gunungnya marah, nanti lautnya marah, nanti alam semesta marah. Kemudian nggak ada alam semesta marah, gunung marah. Yang ada adalah pemilik alam semesta marah, itu baru benar. Dan pemilik alam semesta marah bukan ketika kamu nggak sembelihin sapi, ya, dan kepalanya dibuang di lautan. Bukan. Pemilik semesta marah kalau kamu mengerjakan dosa, kalau kamu menyembah kepada selain dia, itu baru Allah marah, gitu kan. Makanya tuh yang keyakinan-keyakinan orang buang apa di laut, apa segala macam itu, nah tuh itu namanya keyakinan yang bid'ah, gitu kan. Itu yang disebut bid'ah tuh. Bid'ah itu sesuatu yang tidak sesuai sama apa yang diberikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Wathani, yang kedua kata beliau, pemilik akhirat atau penempuh jalan akhirat, ya, penempuh jalan akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala harus punya yang kedua nih. Apa tuh? Taubatun nusuh, taubat nasuha. La yarja ba'daha ila zallah, taubat yang sungguh-sungguh tidak kembali lagi berbuat dosa. Ya putar balik itu tadi. Kalau masih dosanya dikerjain terus malah tambah ngeblangkrak kemana-mana itu ya. Bukan putar balik namanya. Kalau putar balik kamu tinggalin arah yang sebelumnya, menempuh jalan yang baru, balik kepada jalan yang benar. Insya. Wa tsalits, yang ketiga, istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq. Minta maaf sama semua orang yang pernah berkonflik denganmu sehingga kamu tidak memiliki tanggungan terhadap siapapun, gitu kan. Kalau pernah makan uang warisan, bagikan. Kalau pernah makan hartanya anak yatim, kasihin. Kalau pernah nyakitin hati orang, minta maaf. Jangan sampai kamu dalam hidup punya musuh. Kalau punya utang, bayarin. Kalau nggak dibayar juga, belum mampu untuk bayar, minta maaf. Kan begitu kan? Minta maaf, jual-jualin apa yang kamu punya buat bayar utang. Mendingan teman-teman kita hidup dalam keadaan sederhana, tapi nggak punya utang, daripada kita hidup bermewah-mewahan, akan tetapi hasil suka ada nih kan. Ya ampun gimana ya, dia tuh punya utang sama saya, kalau ditagih nggak punya mulu, tapi tinggal jalan-jalan ke luar negeri, pergi umroh. Gimana tuh? Gak gitu caranya hidup ya. Nah gitu caranya hidup teman-teman. Minta maaf sama yang kamu berkonflik, selesaikan. Jangan punya tanggungan, repot. Punya tanggungan di dunia nih repot, kalau kamu mati di akhirat, ya Allah. Musuh tuh satu aja kebanyakan. Jadi baiknya punya musuh berapa? Punya musuh tuh satu kebanyakan teman-teman. Jadi baiknya berapa? Gak ada gitu. 0, gak usah punya musuh. Tapi Ustadzah dia merasa memusuhi saya, ya biarin dia gitu mah enggak. Ustadzah punya musuh enggak? Enggak. Punya sih, setan. Setan ya. Hawa nafsu nih musuh nih, kita mesti musuhin. Warabi, yang keempat, tahsilul ilmu syariah, mempelajari ilmu syariat.
qadar ma tuaddi bihi awamir Allah, thumma minal ulumil akhirah ma yakunu bihin najah. Mempelajari ilmu syariat sehingga ia dapat melaksanakan kewajiban dengan benar. Sehingga sedangkan mempelajari ilmu selain daripada itu bukanlah hal yang wajib. Meskipun begitu, ia wajib mempelajari ilmu yang menjadi penyebab keselamatannya di akhirat. Terus belajar yang sampai bikin sholat kita sah, ibadah kita sah, puasa kita sah, gitu ya. Bisa baca Al-Quran itu wajib hukumnya untuk belajarnya. Hukiya an-Nasyibli wallahu a'lam bis-shawab. Sampai situ ya kitabnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim.